Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku, teman-teman di Majelis Taklim Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya bahagia pada pagi hari ini bisa kembali silaturahim dengan ibu-ibu semua. Dan memang terus terlihat ya perkembangan serta konsisten teman-teman di jalan ilmu ini luar biasa. Karena saya mengisi di sini dari mulai masjid musola kecil gitu ya. Terus ada renovasi, kemudian jadi masjid, kemudian sekarang pergantian pengurus ya Ibu. Semoga semangat kita untuk menjadi penggerak kebaikan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama belajar insya Allah bagaimana kita memposisikan bulan Rajab ini sebagai langkah awal untuk siap menghadapi bulan Ramadan lebih baik lagi. Sebab kita itu nggak bisa ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba menjadi baik gitu. Karena Ramadan itu bukan tukang sulap. Jadi memang harus dipersiapkan. Apa kata para sahabat Nabi? Kami, para sahabat, itu 6 bulan masih bersedih dengan kepergian Ramadan, dan kami 6 bulan sudah menyiapkan untuk menghadapi Ramadan berikutnya. Jadi memang sepanjang tahun hati para sahabat itu Ramadan terus. Bagaimana mereka bersedih karena mereka tahu betapa banyak peluang-peluang amal pahala di bulan Ramadan. Dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk menyiapkan Ramadan dari 6 bulan sebelum benar-benar datang kepada mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, 45 hari sebelum itu, 40 hari sebelum itu seperti hari ini, itu bukan sesuatu yang terlalu cepat. Bahkan mungkin terlambat. Apalagi kedudukan bulan Rajab itu sendiri ya, oleh seorang ulama disebutkan sebagai bulan Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan panen. Jadi panen pahala tuh kita bulan Ramadan. Sementara banyak orang yang sudah masuk Ramadan pun belum start. Dia bilang nantilah 10 hari terakhir. Udah 10 terakhir ada kesibukan lain lagi. Ya nggak apa-apalah, yang penting malam-malam ganjilnya saja. Terus begitu tuh. Akhirnya ke distract ya, banyak sekali akhirnya yang memalingkan dia dari momentum terbaik untuk mendulang pahala yang luar biasa di hari-hari yang terbaik itu. Jadi kita bicara bagaimana pondasi ya dari seluruh bangunan pahala dan akhirat kita yang kita persiapkan di bulan Ramadan nanti dimulai dari bulan Rajab. Sebab bulan Rajab itu sendiri adalah bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram. Ya, sebagai bulan haram. Ibu-ibu, memang banyak hadis ya tentang keutamaan Rajab, keutamaan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab, tapi tidak ada yang sahih. Sehingga bagi kita ya cukup status bulan Rajab sebagai bulan haram, di mana amalan-amalan apapun kebaikan dilipat gandakan, begitu juga amalan-amalan keburukan juga dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-30, surat Taubah ayat ke-36, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ayat ini menarik sekali. Saya terjemahkan dulu secara harfiah, ya. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam kitab ketentuan Allah yang sudah ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya adalah bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram mulia. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan itu. Ayat ini menarik, Bu. Ya, dari sisi bahasa, kemudian kedalaman makna dan pelajaran hidup yang kita dapat ambil dari ayat ini. Antum kalau buka mushaf, buka di surah ke-9 ayat ke-36. Allah bilang begini tadi. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Syuhur itu adalah bentuk jamak dari syahr. Syahrun bulan. Syuhur bulan-bulan. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12, kata Allah. Yang menarik adalah kata syahrun di dalam Al-Quran yang berarti bulan diulang 12 kali sebanyak jumlah bulan. Menarik ya. Subhanallah. Kata Allah, hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Allah bicara tentang bulan, tapi Allah berkata di sisi Allah. Lalu Allah ulangi lagi. Ditetapkan dalam kitab ketentuan Allah. Jadi Allah bicara tentang kalender, tapi menyebut namanya sampai 2 kali. Wah, ada hubungan apa antara kalender penanggalan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah menyebutkan udah Allah tetapkan dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Para ahli mengumumkan, ya, prediksi para ahli, langit dan bumi ini terbentuk, ya, semesta ini, alam semesta ini terbentuk sekitar 13 miliar 800 juta tahun yang lalu. 13 miliar 800 juta tahun yang lalu. Sedangkan bumi sendiri baru terbentuk itu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Allah menetapkan penanggalan. Penanggalan itu dari mana? Penanggalan di sisi Allah ditetapkan dari peredaran bulan mengelilingi bumi. Ini disebut dengan penanggalan qamariyah. Qamar itu artinya bulan. Pedomannya adalah bulan. Atau dalam bahasa umum disebut lunar kalender. Lunar itu bulan. Sementara penanggalan Masehi yang kemarin orang-orang heboh menyambut tahun baru itu disebut sebagai solar calendar. Kalender matahari. Ukurannya adalah berapa lama bumi mengelilingi matahari. Jadi matahari sebagai pusat tata surya. Kita belajar kan, Bu, dulu SD SMP ya. Pusat tata surya, bumi mengelilingi matahari 1 putaran. Ya, sekitar 365 hari. Sempurna itu 1 tahun dalam penanggalan solar calendar. Yang sekarang disebut penanggalan Masehi. Kenapa disebut Masehi? Karena dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih. Masehi dianggap sebagai tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dia dulu disusun oleh kaisar, ya, Romawi, ya, namanya Julius Kaisar. Ya, makanya dia disebut Julian Calendar. Penanggalan yang disusun oleh Julius Kaisar. Pada saat Julian Calendar itu, ya, sebenarnya tahun satunya itu bukan tahun lahirnya Nabi Isa. Sebab Nabi Isa alaihissalam sebenarnya sudah lahir 4 tahun sebelum itu. Jadi kalau mau jujur, tahun Masehi itu harus mengikuti kelahiran Nabi Isa. Sekarang bukan 2026, tapi 2030. Mungkin kita sudah punya presiden baru atau minimal wapres lah udah baru.
Tapi ya, jadi ini terlambat sebenarnya, bukan 2026 sebenarnya, tapi 2030 kalau merujuk kepada itu. Dan ternyata terjadi kesalahan dalam menghitung. Itulah kalender buatan manusia. Ya. Jadi pada bulan Oktober, bahkan Maretnya, berapa bulan sebelum itu, seorang astronom, ya, ahli astronomi peredaran ini melapor kepada Kaisar Georgius 13. Dia cerita bahwa posisi matahari saat ini harusnya bukan di sini, dia bilang. Kita ini udah terlambat. Karena matahari itu, Bu, dia dengan tingkat kemiringan bumi 23 atau 27,5%, 23,5 atau 27%, nanti cek. Itu membuat posisi matahari sepanjang tahun itu berubah-ubah. Jadi matahari itu 187 harinya berada di bumi bagian utara, 178-nya berada di bumi bagian selatan. Gak apa-apa ngomong ini kan sama ibu-ibu. Gak terlalu berat lah ya. Pokoknya pura-pura paham aja lah gitu ya. Karena menarik ini. Ya, jadi matahari itu posisinya berubah-berubah sebenarnya, Bu. Ya, kalau orang rumah di pinggir pantai misalnya sebelah selatan, dia akan lihat. Kalau bulan Desember kita dapat ngelihat sunrise dan sunset. Karena posisinya di selatan. Tapi kalau bulan Juni nggak dapat karena posisinya di bagian utara. Makanya dalam Al-Quran itu kata timur datang dalam 3 bentuk. Kadang Al-Quran menggunakan bentuk tunggal. Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhan satu timur dan satu barat. Karena mata awam yang tidak perhatian merasa bahwa pokoknya matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi dalam surat Ar-Rahman Allah sebutkan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Tuhan 2 timur, Tuhan 2 barat. Sebab setengahnya timur bagian utara, setengahnya timur bagian selatan. Tapi di surat Al-Ma'arij Allah bersumpah fala wa rabbil masyariqi wal magharibi. Tidak demi Allah yang memiliki banyak timur dan banyak barat karena posisi matahari berubah-ubah. Jadi ahli astronomi ini pada tahun 1582 Masehi, abad ke-16, akhir abad ke-16, lihat cerita kepada Kaisar Georgius ke-13, posisi matahari bukan begini sebenarnya. Coba kamu observasi kenapa bisa salah, kata Kaisar. Dihitung rupanya pangkal kesalahan itu pada saat kalender ini disusun di zaman Julius Caesar, sudah 16 abad, mereka menghitung bumi ini mengelilingi matahari dalam hitungan mereka sebanyak 365 hari 6 jam. Atau seperempat hari, ya kan? Sehari semalam 24, seharinya 12, setengah harinya 6 jam. Jadi dalam hitungan di Julian kalender itu, bumi itu mengelilingi matahari 365 hari, seperempat hari, plus seperempat hari. Rupanya keliru, nggak sampai segitu. Ya, jadi cuma 365 hari, 5 jam, 49 menit, 46 detik. Memang kalau cuma sehari sedikit. Jadi dulu pada zaman Julius Caesar, karena dia 6 jam, maka tahun 1, 365 hari berganti menjadi tahun 2. Tapi ada sisa 6 jam. Begitu tahun kedua menjadi tahun 3, sisa 12 jam. Tahun 3 ke-4 sisa 18 jam. Tahun ke-4 pas 24 jam. Maka 366 hari baru berganti tahun. Paham ya? Baik. Sehingga setiap 4 tahun disebut tahun kabisat. Yang Februarinya 29. Tapi setelah tahu hitungan lebih cermat tentang waktu bumi mengelilingi matahari tidak sampai 36 hari 6 jam, akhirnya dibuat skenario lain. Setiap 4 tahun yang tahun abad, maka nanti tahun 1600, 1700, 1800 gitu, yang tidak habis dibagi 100 dan tidak habis dibagi 4, maka Februarinya tidak kabisat. Harus tetap 28. Itu pun kalau ibu-ibu nanti hidup sampai tahun 2900,
Oh enggak, kenapa? Pesimis banget. Ya, itu habis dibagi 4, habis dibagi 100, tapi harus kehabisan. Kalau tidak terlambat lagi. Jadi tahun 1582, kalau Anda lihat buku sejarah dunia, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 Oktober tidak ada kejadian. Kenapa? Karena ternyata tidak ada hari-hari itu. Akhirnya Paus Gregorius mengumumkan bahwa kita sudah terlambat 10 hari. Maka besok kalian bangun pagi, robek kalendernya 10 kali. Langsung tanggal 11. Tahun 1582. Itu terjadi gelombang protes waktu itu di Roma. Inggris sendiri baru menerima hampir 1 abad setelah itu. Ya, subhanallah. Luar biasa. Turki, Rusia baru menerima di awal abad 20, tahun 1900 awal. Karena ngelihat bahwa perbedaan-perbedaan itu. Itulah kalender buatan manusia, gitu. Tapi heboh banget dengan kembang api dan perayaan-perayaan, gitu. Tapi di sisi Allah, dari sejak awal ada 12 bulan, yang 4 bulannya adalah bulan haram. Berarti ini kalender bulan, bukan kalender matahari. Tidak berubah. Nah, 4 bulan haram. Apa maksudnya? Bulan mulia. Saudaraku, seberapa hati kita itu merasa bergetar ketika Allah menyebutkan sesuatu itu agung. Sesuatu itu besar. Seberapa? Allah menciptakan sesuatu, menetapkan sesuatu, selalu memilih yang paling bagusnya. Allah menetapkan bulan, ada bulan terbaik. Allah menciptakan manusia, ada manusia terbaik. Allah menciptakan malaikat, ada malaikat terbaik. Allah menetapkan malam, ada malam terbaik. Selalu begitu. Ternyata ketakwaan hati seseorang tergantung bagaimana dia mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda dari ketakwaan hatinya. Jadi Allah yang berkata 4 bulan itu bukan bulan biasa. Ini bulan-bulan besar di sisi Allah. Allah yang berkata Masjidil Haram itu adalah tempat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi begini. Anak saya umur berapa sekarang, Kak? Umur 10 tahun. Tahun lalu misalnya cerita ke saya, misalnya, "Papa, aku tahun ini dapat THR besar loh, Pak." Dia bilang gitu ya. Saya bilang, "Emang berapa, Kak?" Dia bilang, "Dapat 3 juta loh, Pak." Wah, besar itu. Bagi anak umur 10 tahun kalau bilang besar 3 juta. Paham ya? Tapi kalau Menteri Pertahanan Amerika Serikat, negara dikuasa dengan militer terbesar dan semau mereka, bilang, "Kami sudah menyiapkan anggaran militer paling besar untuk siap perang melawan Korea Utara misalnya." Berapa itu? 2 miliar dolar, 3 miliar dolar. Amerika berkata besar 3 miliar dolar. Anak umur 10 tahun bilang besar 3 juta rupiah. Paham? Besarnya sesuatu tergantung siapa yang bicara. Bagaimana kalau yang menyebut besar itu adalah Allah pemilik langit dan bumi? Anda berada di bulan besar. Seberapa kita mengagungkan Allah di bulan-bulan ini? Bukan standar main-main. Bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa. Di antara 4 bulan yang istimewa itu. Dan Allah menyebut namanya sampai 2 kali di ayat ini. Inna iddatas syuhur indallah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Allah tidak pakai itu pun semua tahu ketetapan Allah. Tapi Allah gunakan indallah. Sama seperti Allah berkata, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Menunjukkan keagungan Islam. Lalu Allah berkata, Dzalikad dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Perasaan dari tadi tidak ada bicara tentang syariat. Ayat ini tidak bicara tentang sholat, tidak bicara tentang zakat, tidak bicara tentang puasa, tidak bicara tentang haji, tidak bicara tentang baca Quran.
Tapi Allah berkata, bulan 12 di sisi Allah, ada 4 bulan haram, itu adalah agama yang lurus. Sebab ada hubungan yang kuat antara amalan-amalan dengan bulan-bulan. Makanya harus kita perhatikan betul. Ada hubungan yang kuat antara bulan dengan hukum agama. Ibu-ibu, misalnya kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya 2 tahun. 2 tahun itu bukan hitungan Masehi, tapi hitungan bulan di sisi Allah, Qamariyah atau Hijriyah. Karena setiap tahun itu selisihnya bisa 11 hari lebih pendek. Jadi, jika seorang melahirkan anaknya tanggal 1 Januari 2026, dia menyapi anaknya tidak harus tanggal 31 Desember tahun 2008, tidak. Sekitar 22 hari sebelum itu sudah waktunya menyapi. Perintahkan anakku untuk sholat umur 7 tahun. Bukan 1 Januari 2025 ke 1 Januari 32. Bukan. Harus dipotong 77 hari, 2 bulan setengah lebih. Kamu sudah wajib perintahkan anakmu untuk sholat. Kalau enggak tuh berdosa. Berdosa 2 bulan setengah itu banyak, Bu. Maka harus perhatikan. Ya, ini kita nggak tahu bahkan anak kita lahir tanggal berapa hijriyahnya. Umur umatku kata Nabi rata-rata berapa? 60 sampai 65 tahun. Itu hijriyah hitungannya. Nabi berumur 63 tahun wafat, 63 tahun hijriyah. Kalau secara Masehi, Nabi baru 61 tahun. Jadi kalau secara Masehi umurmu sudah lewat 61, itu udah bonus banget. Masih nggak tahu diri juga, itu kayaknya kebangetan. Kata Allah kan begitu. Sekarang Rajab. Bukan hanya sebagai bulan yang agung, bulan haram, tapi dia juga sebagai persiapan menuju Ramadan. Karena dia bulan haram yang paling dekat dengan bulan agung Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencuri start? Memulai lebih awal supaya nanti Ramadan itu langsung lari 100, lari 150 km per jam gitu. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencuri start di bulan Rajab ini? Yang pertama adalah niat. Untuk siapa semua ini kita lakukan? Penting banget. Niat itu penting. Kekuatan niat itu akan melahirkan ketahanan motivasi. Seorang dengan niat yang kecil, motivasinya kecil. Tapi kalau niatnya besar, motivasinya besar. Niatnya apa? Untuk berjuang bagi dirinya sendiri. Oh itu, maka pasti kecil. Ambisi seorang apa sih pribadi? Paling misalnya beli sepeda, atau beli motor, atau beli mobil misalnya gitu. Ganti mobil, ambisi pribadi. Tapi kalau niatnya untuk keluarga, aku ingin berjuang untuk memberikan kebaikan bagi keluarga, pasti lebih besar. Kalau untuk masyarakat di sekitarnya, bakal lebih besar lagi. Kalau untuk bangsa, bakal lebih besar lagi. Kalau untuk Allah, pemilik langit dan bumi, sebesar apa? Sekuat apa motivasi kita dalam beramal? Makanya para ulama ketika menulis buku hadis, banyak sekali yang memulai dengan hadis niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Imam Nawawi ketika menulis 40 hadis pilihan al-arba'in an-nawawiyah, memulai dengan hadis tentang niat. Niat itu di dalam Islam, saudara, punya nilai yang sangat penting. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melihat seorang mukmin itu dari sejak niatnya. Dalam surah Yusuf, Allah bercerita tentang Nabi Yusuf yang digoda oleh istri pembesar Mesir, Zulaikha. Al-Quran menggambarkan kejadiannya, ya, di detik-detik akhir dia digoda. Nabi Yusuf berlari menuju pintu, Zulaikha juga berlari menuju pintu. Apa kata Allah di surah Yusuf itu? Fastabaqal bab. Maka keduanya berlari menuju pintu.
Mata manusia melihat pekerjaan itu sama. Yusuf sedang berlari menuju pintu, Zulaiha sedang berlari menuju pintu. Tapi karena niatnya berbeda, hasilnya berbeda. Yusuf niatnya untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak mau tergoda. Zulaiha ingin menggoda Yusuf, mengejar dia. Jadi Yusuf dapat pahala dengan larinya, Zulaiha dapat dosa dengan larinya. Jadi mungkin seseorang melakukan perbuatan yang sama, tapi yang satunya dapat pahala, satunya dapat dosa. Satunya dapat pahala, satunya nggak dapat sama sekali. Ada orang pergi haji berdua. Satunya memang benar-benar karena berharap ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan rukun Islamnya, percaya dengan janji Allah bahwa haji akan mengangkat semua dosa-dosa masa lalu seperti dia terlahir kembali, dapat di itu dia. Yang satu lagi karena mau pilkada, calon lainnya sudah ada H-nya semua, aku harus punya H juga. Kepilih pun belum tentu pahala nggak dapat. Kan begitu. Subhanallah. Niat penting sekali di dalam Islam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi belajar kita, orientasi hidup kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut pengajian itu bukan karena nggak enak. Ya, nggak enak sekarang pengurus baru tuh tetangga rumah aku. Misalnya. Atau nggak enak nih ya, udah di WA terus, cobalah sekali ini datang. Jangan. Atau daripada gabut di rumah nggak ada kerjaan, mending ikut pengajian. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Anda meniatkan duduk di tempat ini, niatkan i'tikaf. Siapa yang berada di masjid dalam keadaan suci, ya, maka pahalanya seperti dia sholat selama dia duduk di masjid. Duduk pahalanya seperti sholat. 3 jam kita duduk di sini, seperti 3 jam kita sholat. Dapat pahala i'tikaf. Niatkan juga untuk menghindari dari dosa dan kesia-siaan. Kalau 3 jam ini aku gunakan untuk ngobrol, ya, debat kusir di grup WhatsApp, dapat dosa saja. Menghindari diri dari sesuatu yang negatif, mending aku melakukan yang positif. Dapat pahala pula menjaga waktu tadi. Kemudian apalagi? Dapat pahala berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian menuntut ilmu, dapat pahala lagi. Jadi yang duduk di sini, ada yang nggak dapat pahala, ada dapat pahala 1, ada 2, ada 3, ada 4. Dan lain sebagainya. Subhanallah. Niat harus dipasang lagi, harus dikuatkan lagi, supaya kita nanti di bulan Ramadan benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Jadi kita melakukan apapun dalam kehidupan, tidak ada motif apapun kecuali untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la syarikalah. Ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-An'am 162 163. Katakan ya Muhammad, salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Sehingga senang kita, tenang sekali hati kita. Kata Ibn Rajab, wan niyatu aslul amali. Niat itu adalah asal, sumber dari amal. Jadi untuk mencuri start di bulan Rajab ini, maka perbarui niat kita, apa-apa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu niatkan supaya kita itu selalu terbiasa untuk ihtisaban. Dari apapun yang kita lakukan kita pingin dapat pahala. Ihtisaban itu berharap pahalanya dari Allah. Ingatin pasangan juga begitu. Ya, saya suka ingatin pasangan untuk niatkan ini untuk bantu orang, niatkan untuk mengabdi, niatkan begitu terus. Jangan sampai kering. Keluar rumah hanya mikirnya gimana dapat duit, bukan. Ingatin suami. Niatkan ya, bagaimana kita memberi manfaat bagi orang lain. Itu jauh lebih tahan nanti, ya. Daya bertahannya itu lebih kuat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa lakukan di bulan Rajab adalah
kita kembali melihat dosa-dosa tersembunyi yang kita anggap sepele. Ya, coba lihat di ayat surat At-Taubah tadi disebutkan, janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan itu. Apa maksudnya menzalimi diri itu? Melukai diri dengan dosa. Kamu harus lihat. Jangan sampai kamu meremehkan dosa-dosa yang selama ini paling sering kamu lakukan. Ingat, jangan hanya berusaha untuk mempercantik diri, memperbanyak harta, sementara tidak memperhatikan hati dan amal kita. Ya. Jadi, lihat dosa-dosa yang tersembunyi itu dosa-dosa dari dalam hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat harta kalian. Mau secantik apapun kamu, sekaya apapun kamu, Allah nggak lihat itu. Tetapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Jadi coba kita sama-sama muhasabah diri kita lebih banyak. Lihat dosa-dosa yang masih sering kita lakukan. Misalnya apa? Dosa tersembunyi itu adalah syirik kecil atau riya. Hati-hati. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Nabi SAW bersabda, yang paling aku takutkan untuk kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Riya itu kita melakukan sesuatu karena manusia. Minta dilihat oleh manusia. Bukan karena manusia, tapi minta dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, baru sholat karena manusia, itu bukan syirik kecil, itu syirik besar. Dia nggak sholat, kecuali dia karena orang saja. Itu syirik besar. Namanya syirkun niyah. Riya itu begini. Anda sholat, memang Anda biasa sholat. Oh, ada orang, tidak ada orang, Anda sholat. Tapi begitu kedengaran ada suara orang masuk, berdirinya udah lain. Sujudnya udah lain. Itu. Anda baca Quran karena Allah, mau baca Quran itu karena Allah. Ya. Tapi kemudian baru 3 ayat kedengaran ada mertua datang. Wah, diindah-indahin. Ya, dibikin bagus. Itu riya tuh. Ingat, kalau riya dia menghapus pahala amalan itu. Tapi kalau syirik dia menghapus semua amalan kita yang lalu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, melakukan sesuatu karena manusia, meninggalkan sesuatu karena manusia, itu bahaya sekali, mengganggu akidah kita. Jadi dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh itu juga hati-hati. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Kalian hati-hati jangan sampai menganggap remeh dosa. Apa kata Ibnu Qayyim? La tanzur ila sigharil khati'ati walakin inzur ila 'idhami man 'asait. Jangan lihat sekecil apa dosanya, tapi lihat seagung apa kalian berdosa kepadanya. Jadi lihat kebesaran Allahnya, jangan lihat kecil dosanya. Ya. Tidak ada dosa kecil, la saghirata ma'al istimrar, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus, berarti jadi dosa besar. Tidak ada dosa besar kalau kemudian seorang minta ampun, berarti taubat setelah melakukan dosa. Jadi ketika kita ada terniat untuk melakukan dosa, jangan berpikir dosa kecil ini, jangan. Tapi lihat kita bermaksiat kepada siapa. Betapa agungnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, tapi kita kemudian bermaksiat kepadanya, membuat dia murka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Dosa-dosa tersembunyi. Yang ketiga, untuk curi star di bulan Rajab, ya, biar nanti Ramadannya itu bisa langsung gas, adalah
kita menyelesaikan hubungan-hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Ya. Hubungan dengan Allah berarti dosa-dosa di masa lalu. Kebiasaan-kebiasaan yang membuat Allah murka. Jalan-jalan rizki yang tidak disukai oleh Allah, yang haram. Itu harus diselesaikan. Sebesar apapun dosa, tidak boleh kita berputus asa. Allah panggil kita. Kembalilah kamu kepada Allah. Sebesar apapun dosa, Allah ampuni dosa kalian. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, dan surah Az-Zumar ayat 53. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini hubungan yang tidak selesai dengan Allah harus semuanya diselesaikan dengan taubat. Jangan putus asa sebesar apapun dosa di masa lalu. Jangan bersangka buruk kepada Allah segelap apapun masa lalumu. Allah memanggil di ayat ini hamba-hambanya yang melampaui batas, yang sudah melakukan semua jenis dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Berarti putus asa dari rahmat Allah, putus harapan, merasa bahwa Allah nggak mungkin mengampuniku, adalah dosa yang lebih besar daripada dosa apapun. Karena itu membuat manusia kemudian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan manusia juga kita selesaikan. Apa hak-hak manusia yang belum kita tunaikan? Apa yang kita langgar dari kehormatan mereka? Sebab Nabi SAW menyebutkan seseorang yang bawa amalan banyak sekali di akhirat, tapi nanti tidak dapat apa-apa. Nabi berkata kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang pailit itu? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, bagi kami orang yang nggak punya lagi duit. Man la dirham lahu wala dinar, mala dinar lahu wala dirham. Orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kata Nabi tidak. Yang disebut orang bangkrut itu adalah dia di hari kiamat nanti bawa banyak sholat sunnah, rajin puasa sunnah, ya banyak sedekahnya, tapi di dunia dia mencela orang ini, memfitnah orang ini, menyakiti orang ini, makan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Kata Nabi, fayati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala ma la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza, kata Nabi. Maka seluruh amal-amal kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Dia punya banyak pahala. Ya. Kalau tidak berkaitan dengan manusia, ini orang masuk surga. Tapi karena dia banyak ghibahin orang, tiap hari rajin ghibahin orang. Maka sebanyak apa? Setiap kali kita ghibahin orang, kita sedang transfer pahala kita ke orang itu. Ya, jadi enak juga kita dighibahin tuh, dapat transferan terus gitu. Kalau sudah habis ini, maka dosa orang yang dia zalimilah yang akan dia tanggung. Bayangkan kalau amalan kita tidak banyak, dosa sudah banyak, tambah lagi ribahin orang, fitnahin orang, makan harta orang, nggak tahu gimana nanti di akhirat. Ya, hubungan dengan manusia itu harus benar-benar kita selesaikan. Kesempatan siapa yang sekarang kita masih putus silaturahim, ya,
Putus silaturahim ini dosa berat banget, Bu. Dan kita melihat seolah-olah itu enteng ya. Tidak mengganggu amalan-amalan kita yang lain. Padahal Allah berkata begini ya. Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis pintu-pintu surga itu terbuka. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali antara dua orang yang masih bermusuhan satu sama lain. Maka kita harus hati-hati. Yang membuat lebih hati-hati adalah putus silaturahim itu jika terjadi dengan anggota keluarga. Ada yang putus silaturahim antara paman dan ponakan, antara mertua dan menantu, antara anak dan orang tua, antara ipar dan saudaranya. Subhanallah. Ya, hati-hati betul. Ego kita saja. Tapi dia yang salah, Ustadz. Oke, dia yang salah. Maka kata agama, jangan mendiami lebih daripada 3 hari. Yang paling baik adalah yang memulainya dengan salam. Siapa yang pertama kali menegur, itu yang paling baik. Ya, enggak terhina Anda ketika menegur pertama kali. Oh, enak aja yang salahkan dia. Itu logika kita. Tapi kalau kita memang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjalin silaturahim kepada orang yang memutuskan. Kita memberi kepada orang yang menahan. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Selesaikan urusan kita dengan manusia. Ingat, setiap kali mau tidur Anda mesti ingat. Nabi pernah mengatakan tentang seorang sahabat yang tidak banyak amalannya tapi ahli surga hanya karena dia punya hati yang bersih dengan orang lain. Nabi sedang kumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi berkata, bakal tiba penghuni surga ke tengah-tengah kalian, kata Nabi. Para sahabat nunggu-nunggu. Siapa kira-kira? Abu Bakar atau Umar atau Utsman? Rupanya sahabat orang Ansor yang biasa banget. Mereka tidak begitu kenal dengan orang itu. Dan orang itu sangat sederhana, sedang menjinjing sendalnya karena kakinya lagi basah karena sudah wudhu. Artinya bukan orang terkemuka. Sederhana banget ya, tidak pakai alas kaki, ininya lagi dipegang sama dia. Orang itu datang. Para sahabat melihat, masa orang ini sih? Besoknya Nabi sedang kumpul dengan para sahabat lagi, Nabi berkata hal yang sama dan yang datang orang itu lagi. Itu kan bikin penasaran Abdullah bin Amr bin As. Sahabat muda tuh. Akhirnya dia coba buntuti orang itu. Dia ikutin orang itu. Dia mau lihat rahasianya apa orang ini sampai sudah dijamin surga oleh Nabi padahal dia terlihat biasa sekali. Dia dekatin orang itu dan dia bilang begini. Saudaraku, aku tuh lagi ribut sama ayahku di rumah. Aku gak mau pulang, numpang nginap di rumahmu 3 malam boleh gak? Boleh, kata dia bilang. Akhirnya ya beberapa malam aku numpang nginap. Oke, dia pun nginap. Dia perhatikan. Abdullah bin Amr nggak tidur, nunggu apa amalan rahasia dia ini sehingga dia disebut Nabi sebagai ahli surga. Sampai tengah malam, sampai nggak ada, dia tidur seperti biasa. Baru bangun ketika menjelang subuh, lalu siap-siap pergi ke masjid. Lah, nggak ada yang istimewa. Dia coba lagi malam berikutnya, ya. Kira-kira ditanya sama tuan rumahnya, masih ribut sama bapak kamu, masih marah? Iya masih marah, aku masih mau di sini. Besoknya dia lihat lagi amalan orang itu biasa banget. Akhirnya nggak sabar. Abdullah bin Amr bin As berkata, sebenarnya aku nggak ada ribut dengan ayahku, tidak. Cuma 3 hari berturut-turut. Nabi SAW menyebutkan ketika engkau mau datang, akan datang kepada kalian ahli surga. Sehingga aku ingin melihat apa amalan rahasiamu dengan Allah. Dan aku tidak melihat apa-apa yang istimewa dari dirimu. Orang itu berkata, seperti yang kau lihat saja memang. Tidak ada yang aku lakukan. Ya, walaupun engkau tidak ada juga aku tidak melakukan apa-apa. Ternyata bukan ahli tahajud. Ternyata bukan ahli puasa sunnah. Tidak ada yang istimewa. Cuma kata dia, setiap kali mau tidur, aku melepaskan semua rasa iri, rasa dengki terhadap nikmat-nikmat yang datang kepada saudaraku.
Nggak ada rasa dalam diri dia, kok dia dapat ini, kenapa dia begini, kenapa saudaraku begini, kenapa. Hati yang bersih. Hubungan yang selesai dengan manusia. Ya, baik. Apa saja yang kita lakukan untuk memulai persiapan Ramadan lebih awal tadi? Yang pertama, niat. Untuk siapa semua ini? Yang kedua apa? Dosa yang tersembunyi. Apa dosa yang masih sering, masih rutin kita lakukan? Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat apa yang paling sulit lepas dari kita. Apa? Tiap orang berbeda-beda. Ada yang tidak bisa menjaga lisan, ada yang tidak bisa menjaga pandangan, ya. Ada yang tidak bisa macam-macam menahan amarahnya, ada yang tidak bisa. Nah, itu coba kita lihat. Yang ketiga tadi adalah selesaikan hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Yang keempat adalah perbaiki mental ibadah kita. Jangan beribadah karena terpaksa, tapi memang karena kerinduan, kesadaran, kecintaan kita. Apa kata Jibril alaihissalam ketika menjelaskan tentang ihsan? Level tertinggi dari ibadah, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Atau kalau kamu tidak bisa itu, maka kamu yakin bahwa Allah sedang menatapmu, sedang melihatmu. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadis kedua di Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi, saudara, cara kita melihat ibadah itu pasti mempengaruhi semangat kita dalam beribadah. Saya ingatkan satu pesan penting dari Imam Syafi'i, al-ibadat mu'allalatun bimasalihil ibad. Ibadah itu tergantung untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba. Jadi nggak mungkin Allah menetapkan satu syariat, satu aturan, satu ibadah untuk mengambil keuntungan dari situ. Tidak, Allah nggak butuh. Allah tidak butuh sujudmu. Ya, jangan pernah menuduh Allah tuh mengambil manfaat dari puasamu, dari sedekahmu, dari umrahmu, dari hajimu, dari tidak. Sama sekali tidak. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita, itu balik kebaikannya pasti ke kita. Walaupun kita tidak tahu. Puasa diperintahkan oleh Allah ternyata untuk kebaikan kita. Allah dalam ayat-ayat tentang berpuasa itu berkata, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untukmu kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Puasa itu kemudahan untuk kita dari berbagai bidang. Apa saja? Misalnya, puasa itu memudahkan kerja organ-organ pencernaan dalam diri kita. Ketika seorang melakukan detox secara maksimal 12 jam, maka sel-sel yang rusak dalam seluruh pencernaan, organ-organ pencernaannya, ususnya, lambungnya, itu memperbaiki diri, recovery menjadi lebih bagus lagi, sehingga dia bekerja menjadi lebih maksimal. Jadi Anda kemudian ketika berbuka, ya, menyerap zat-zat gizi, gula, protein, kemudian karbohidrat, itu dia bekerja jauh lebih baik untuk kesehatan tubuhmu. Walaupun yang masuknya sama, tapi tidak maksimal kerja organ-organ pencernaan, maka jadi penyakit. Kolesterol tinggi, darah tinggi, gula tinggi, asam urat. Ya Allah. Allah buat syariat puasa. Untuk apa? Untuk memudahkan organ-organ tubuhmu itu. Secara fisik ternyata puasa itu terbukti memudahkan seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali terapi medis sekarang dengan berpuasa. Ya, banyak sekali itu. Itu secara fisik. Secara emosi ternyata juga berpengaruh. Seseorang yang berpuasa dalam keadaan perut lapar, itu ternyata lebih konsentrasi loh daripada orang yang kenyang. Ya, orang kalau kenyang tuh jadi bodoh. Jadi pengen ngantuk, pengen tidur gitu ya. Itu kalau kenyang.
Kemudian kita juga bisa menjaga emosi ketika lapar. Menahan keinginan itu dilatih ketika berpuasa. Ibu-ibu tahu ya, kita ketika berpuasa itu diperintahkan oleh agama bukan cuma berhenti makan, tapi juga bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Padahal orang lebih mudah tersulut marahnya ketika lapar. Orang itu mudah tergoda untuk belanja ketika lapar. Beneran ini. Ini ilmiah ya. Makanya pemilik-pemilik mall itu meletakkan food court, tempat-tempat makan itu di atas. Sebab kalau makan dulu belanja kurang. Ya, Anda kasih tahu suami begitu. Kalau mau selamat, masuk mall makan dulu. Iya benar. Ya, karena ketika lapar itu nafsu untuk belanja menjadi lebih banyak lagi. Nah, tolong perhatikan tuh. Ketika kita berpuasa, ya, dan itu lebih dari 21 hari. Untuk membentuk kebiasaan itu cuma butuh waktu 21 hari. Kita puasa selama 30 hari dalam keadaan paling kritis, yaitu lapar. Kita bisa menahan marah, kita bisa menahan keinginan, maka ketika perut kenyang lebih mudah lagi kita menahan itu. Subhanallah. Luar biasa. Jadi memudahkan seseorang secara fisik, secara mental, secara ya akal dan logika luar biasa sekali. Jadi mental ibadah dari terpaksa kepada sadar tadi. Makanya Allah menyebutkan di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, lalu Allah menyebutkan seluruh rangkaian ibadah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Kemudian apalagi lizakati fa'ilun, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan amanah semua. Jadi ibadah dilihat sebagai sesuatu yang penuh kesadaran memberikan manfaat bagi kita. Bukan beban-beban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Jadi ibu-ibu terakhir kita bisa audit diri kita di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah untuk siapa sebenarnya aku melakukan semua ini? Beres-beres rumah, ngantar anak sekolah, ya untuk siapa sebenarnya? Niatkan untuk Allah. Anak-anak adalah amanah Allah. Kita diperintahkan untuk menjaga itu. Itu saja. Jangan berpikir untuk kepentingan diri. Nanti dia besar begini, dia bikin bangga aku, dia nanti akan bantu aku ketika aku sudah tua. Udah, jangan, capek kita. Hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa sama Allah, didik anakmu hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apalagi cara kita audit diri kita? Yang pertama tadi untuk siapa kita melakukan, yang kedua adalah apa dosa yang masih rutin aku lakukan. Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat yang paling rutin yang kita lakukan apa. Gitu ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga, audit diri kita. Apa ibadah yang paling berat yang kita lakukan? Itu yang dipaksa. Ada orang paling beratnya puasa sunnah, ada yang paling beratnya baca Quran, ada yang paling beratnya berinfak di jalan Allah, ada yang paling beratnya menjalin silaturahim kepada keluarga, ada yang paling beratnya macam-macam. Ya, bangun subuh. Nah, itu mulai kita latih. Kemudian yang keempat adalah apa saja hubungan-hubungan yang masih buruk dengan orang lain, ya, yang belum kita perbaiki. 4 pertanyaan itu ya harus menjadi audit yang ketat dalam diri kita supaya nanti Ramadan menjadi lebih ringan bagi kita dan dapat mendulang pahala yang lebih baik lagi. Terakhir saya sampaikan kaidah penutup dari Ibnu Rajab, tarkuz dzunub afdalu min kathratin nawafil. Meninggalkan dosa lebih utama daripada mengerjakan banyak amalan-amalan sunnah. Prioritaskan dulu sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan hubungan kita dengan Allah tadi. Ya, bertaubat dan meminta maaf kepada orang-orang yang kita telah berbuat salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita masih punya waktu sekitar. Apa hubungan yang masih belum selesai dengan Allah dan dengan manusia ya? Manusialah secara khusus. Gitu.
Untuk siapa semua ini aku lakukan? Apa dosa yang masih rutin aku lakukan? Ibadah apa yang masih paling berat? Yang paling berat aku lakukan? Dan hubungan apa yang belum selesai? Ya, soalnya dengan suami ada hal yang belum selesai, dengan tetangga ada yang belum selesai, dengan saudara ada yang belum selesai, dengan orang tua ada yang belum selesai, diaudit banget, ya. Ini yang paling berat nih. Tapi ini yang harus saya sampaikan kepada antum, kalau memang kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita insya Allah. Baik, mungkin itu ya. Kita bisa tanya jawab dan diskusi insya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya, Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini saya ingin bertanya masih sehubungan dengan poin nomor 4 tadi. Baik, baik Ibu. Apa yang belum diselesaikan hubungannya kita dengan manusia atau dengan Allah juga ya Ustaz? Iya, baik. Baik. Kadang-kadang kita dalam hubungan sehari-hari, kadang-kadang pasti ada yang sakiti atau tersinggung. Iya. Tapi kadang-kadang kita ini yang merasa tersinggung atau tersakiti, nah lawan bicara kita dia tidak merasa apa-apa. Iya, iya. Nah, bagaimana kita mendengarkan? Apa kita terlalu baper atau gimana? Terima kasih. Iya. Baik sekali ya. Jadi memang tingkat sensinya setiap orang itu berbeda. Yang kedua, dalam satu orang pun tingkat sensinya per waktu juga berbeda. Ada orang yang hari ini sensi, besoknya dia biasa aja. Jadi kita harus benar-benar berempati. Kadang teman-teman kita mengatakan itu karena mereka sudah kenal kita lama, biasanya kita nggak ada masalah. Tapi kok tiba-tiba ada masalah, berarti ada masalah dalam diri kita. Perlu kita lihat juga tuh, Bu. Ya. Nah, sedangkan yang pertama, setiap orang itu punya tingkat bapernya itu juga berbeda-beda. Makanya di dalam syariat, ya, kita lihat dari sirah nabawiyah deh, dari sejarah kehidupan Nabi, pentingnya untuk melakukan klasifikasi sikap. Maksudnya kita membeda-bedakan perlakuan kita kepada tiap orang sesuai dengan jenis-jenisnya lah, ya, tingkat-tingkat kebaperannya lah. Itu bukan munafik ya, tapi itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya 5 tahun di Turki, yang paling menarik cara mereka minum teh. Orang Turki itu ya, kalau mereka menyajikan teh, tehnya itu selalu ada namanya çaydanlık. Tempat untuk bikin teh itu dua tingkat. Tekonya itu 2 tingkat, Bu. Di bagian bawah itu isinya air panas putih. Di bagian atasnya adalah teh yang sangat kental, biangnya. Jadi dia menyajikan teh karena memang itu minuman yang sangat populer. Turki di antara negara yang paling banyak konsumsi teh. Ya, kita kalau bertamu ke rumah orang Turki itu disajikan teh, kita minum habis pasti ditambah lagi, pasti ditambah lagi. Biar dia nggak nambah harus disisakan sedikit. Itu berarti kita nggak mau lagi. Tapi kalau kita habis, masih mau teh, pasti ditambahin lagi tuh. Ya, bisa kembung kita kalau nggak tahu kaidah ini. Yang menarik adalah dia buat dengan sistem itu tadi karena setiap orang punya selera yang berbeda. Ada yang pingin tehnya kuat, sehingga dia masuk biangnya setengah, air putihnya cuma setengah, air panasnya. Tapi ada orang yang mau tehnya jangan begitu kental. Maka biangnya cuma 1/4, airnya yang banyak. Kita pun kadang kita suka yang kental, tapi karena lagi lapar, nggak enak dengan lambung, kita minta sedikit tehnya. Dia selalu tanya, acik mah? Gitu. Dibuat dikit aja, dikit kita bilang. Minta begitu. Jadi itu klasifikasi sikap. Kita membeda-bedakan tiap orang. Nabi SAW mengajarkan itu. Kata Aisyah, suatu hari Nabi di rumah duduk dengan posisi sebagian dari pahanya terbuka. Kata hadis itu.
Ya, ada yang nyebut sebagian kakinya. Tiba-tiba pintu rumah Nabi diketuk. Begitu pintu rumah Nabi diketuk, Nabi suruh lihat siapa yang datang. Pas diintip lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, suruh dia masuk. Dan Nabi tetap dalam keadaan semula. Masih terlihat bagian yang tersingkap tadi. Beberapa waktu kemudian rumahnya kembali diketuk. Nabi suruh lihat siapa? Umar. Suruh dia masuk. Wa huwa ala halih. Nabi tetap seperti tadi. Pintu rumah kemudian diketuk lagi. Ternyata Utsman bin Affan. Nabi menutup pahanya yang terbuka, baru mempersilakan. Bukain pintunya. Sehingga ketika orang-orang ini pulang, Aisyah tanya ke Rasulullah, kenapa engkau memperlakukan Utsman berbeda dengan Umar dan Abu Bakar? Kata Nabi, bagaimana aku tidak malu kepada orang yang Allah pun malu kepadanya. Subhanallah. Nabi tahu betapa halusnya budi Utsman, ya, akhlak yang paling menonjol dalam diri Utsman itu adalah rasa malu. Nabi takut Utsman masuk, melihat begitu Utsman jadi risih. Kalau Abu Bakar dan Umar dalam urusan begini masih santuy. Maka Nabi tutup dulu. Dunia ini aman banget kalau kita bisa klasifikasi sikap. Kepada orang yang penakut, jangan ditakut-takutin. Udah tahu teman kita penakut. Suaminya lagi kerja di luar kota. Kita bilang, kemarin temanku, ngapain? Gitu ya. Sendiri nggak takut kamu sendiri. Kemarin ada loh teman kita yang, kenapa? Jangan. Dunia ini aman banget. Kepada orang pelit jangan dipinta. Orang itu pelit kalau dipinta, Bu. Coba nggak dipinta, nggak pelit dia. Iya kan? Kenapa orang pelit? Karena dipinta. Kepada orang malas jangan disuruh-suruh. Kalau disuruh jadi malas dia. Coba kalau nggak disuruh. Nah, itu cara kita klasifikasi sikap kepada orang lain. Bagaimana kalau kitanya yang tersinggung, Ustadz? Ya, pertama sampaikan kepada orang, aku nggak nyaman loh kamu ngomong begitu. Sampaikan itu. Itu bagian dari tawasau. Atau Anda bilang begini, mungkin aku bisa maklumin karena kita udah kenal dekat. Tapi ke orang lain bisa jadi nanti orang ngambil hati ke kamu, maka itu bahaya bagi kamu. Dapat pahala kita menasihati saudara kita. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Itu. Ya, Ibu. Tapi perlu kita meluaskan maaf kita. Ya, bagaimana kita melihat setiap sesuatu yang buruk itu dari kacamata yang baik dulu. Kalau orang melakukan itu berarti dia berani begitu kepada aku karena dia menganggap udah akrab sama aku. Gitu loh. Walaupun sebenarnya baru kenal juga sih sebenarnya gitu kan. Agak sok akrab juga. Tapi apa? Ya, karena Nabi bilang begini. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan masih sabar dengan keburukan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang menarik diri. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitunahum wa la yasbiru ala adzahum. Jadi bertahan lebih baik daripada keluar grup WhatsApp. Kira-kira begitu. Ya. Masa marah dikit keluar grup gitu. Jangan ya. Ada yang begitu? Ada, Masya Allah. Makin tua makin sensitif kita ya. Baik, makin mudah tersinggung gitu. Ya. Memang benar, Bu. Orang makin tua itu makin sensitif, ya. Baik umur tua atau bulan tua, tanggal tua, itu memang lebih sensitif. Ya, baik. Silakan yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti apa? Seperti Panji? Enggak. Baik ya. Mengolok-ngolok itu berbeda dengan ghibah ya. Ghibah itu menyebut kejahatan seseorang, keburukan seseorang di belakang dia gitu ya. Tapi kalau itu dipublish, itu masuknya ke mengolok-ngolok karena bisa ditonton langsung oleh Gibrannya. Kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Itu sebenarnya nggak boleh, dosa tetap. Walaupun niatnya bercanda, niatnya kritik gitu ya. Niat yang baik tidak membenarkan cara yang salah. Gitu.
Tapi saya jujur aja, saya juga ketawa nonton itu Bu, gitu ya. Gitu. Tapi itu sebenarnya nggak boleh. Apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Gitu. Tapi kalau mengkritik pemerintah ya karena jalurnya dalam negara demokrasi itu memang ada instrumen mengkritik pemerintah ya, maka kita boleh melakukan itu. Tapi dengan cara yang baik. Gitu. Kalau bisa kita lakukan langsung. Secara berdua langsung sembunyi langsung gitu, tidak di depan umum, maka itu yang paling afdal lagi. Tapi mengatakan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim juga bagian dari jihad. Tapi kalau menyinggung-nyinggung fisik seseorang gitu ya, atau apa lagi ya, itu nggak boleh. Masuk ke dalam mengolok-olok tadi, bukan ghibah tadi. Ya, ghibah itu kita nggak pengen orang itu tahu, tapi kita ngomongin keburukan dia. Yang paling buruk adalah ghibah yang dibungkus dengan syar'i. Ghibah syar'i gitu ya. Dimulai dengan zikir dulu tuh. Astagfirullah, tahu nggak teman kita gitu dulu. Gitu. Ya. Nah, yang nanggapin juga gitu nanti. Innalillah, kok bisa ya gitu ya. Gitu. Nanggapin lagi. Saudaranya juga begitu. Wah, tambah lagi tuh. Jadi dibumbuhin dengan yang ya, na'udzubillah min zalik. Tapi memang era media sosial ini membuat manusia menjadi lebih mudah memang terpapar fitnah dalam urusan agama. Baik akhlak, ibadah, akidah ya, maka kita memang benar-benar harus hati-hati untuk itu. Ya, mungkin itu. Barakallahu fikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan dengan memutus silaturahmi, ketika misalnya seseorang, apakah itu memang memutus silaturahmi? Ketika seseorang misalnya keluarga besarnya adalah non muslim, terus kemudian dengan berjalannya waktu hubungan itu terputus begitu, Iya. seperti kekerabatan antara keponakan dengan paman, Iya. dengan sepupu. Apakah itu juga termasuk memutuskan silaturahmi? Masya Allah. Yang kedua Ustaz, ketika seseorang itu di waktu bekerja itu mengharuskan untuk berinteraksi dengan banyak lembaga atau banyak orang tanpa disadari, pastinya kemungkinan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan ketika seseorang itu belajar untuk memperbaiki hubungan dengan manusia itu luar biasa berat ya Ustaz, karena terkadang tidak menemukan lagi koneksi, maksud saya bagaimana menghubungi orang-orang yang pernah baik. itu bagaimana Ustaz? Apakah cukup mendoakan, apakah cukup membuat bersedekah atas nama dia atau bagaimana? Yang ketiga Ustaz, Wah, banyak ini. bagaimana kita mengatasi rasa kecemasan, kegelisahan dengan adanya dunia yang semakin berisik ini, dengan fitnah yang semakin banyak ini, untuk tetap memastikan anak kita itu mengenal ketaatan, mengenal Allah secara sesuai dengan apa yang dimau Allah. Baik, bagus sekali ya. Pertama tadi Bu, memang manusia itu ya, hubungan kita, keakraban kita itu sangat tergantung dengan nilai-nilai yang kita usung. Karena al-arwah, ruh-ruh itu junudun, adalah tentara-tentara yang saling berhubungan. Artinya mereka akan secara otomatis menjadi dekat karena ada kesamaan dalam jiwa mereka. Ketika kita berada dalam keluarga yang ya berbeda keyakinan, maka itu pasti ya akan terjadi secara alami bagaimana keakraban. Tapi itu jangan sampai membuat kita terputus silaturahim. Maksudnya adalah kita tetap berkunjung ke rumahnya misalnya ya,
Tergantung, kalau dia orang tua maka tetap harus tingkat intensitasnya harus lebih tinggi, memperhatikannya, atau minimal ketika dia sakit kita menjenguknya, ketika kematian kita ikut takziah, ya, menunjukkan kesedihan kita atas musibah yang menimpa mereka. Ketika mereka butuh pertolongan dalam keadaan sulit dan kita punya kelapangan, kita bantu. Bisa jadi itu jadi dakwah bagi mereka juga. Itu harus kita lakukan. Bukan memutuskan silaturahim. Tapi kalau tidak terhubung karena memang rumah jauh, kemudian juga kayak nggak ada alasan untuk itu, nggak usah maksa juga. Yang penting kita bukan mau cut, membangun tembok itu memutus silaturahim. Jembatan itu tetap ada, tapi kita nggak harus selalu untuk menitinya menuju kepada orang tersebut, tidak harus. Tapi nggak boleh kita menutup itu. Ya, misalnya ngeblokir nomornya, ya bilang anak-anak nggak boleh menghubungi keluarganya gitu ya. Selagi tidak mengancam dan mempengaruhi akidah kita, maka kita harus tetap baik dalam urusan-urusan dunia kita. Hak tetangga, hak kerabat, hak orang tua, hak anak, ya, walaupun berbeda pasangan, berbeda keyakinan, tetap tidak gugur. Jadi kalau Nabi berkata tidak masuk surga seseorang yang, atau bukan dariku, bukan dari golonganku, seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar, itu nggak peduli tetangganya mau agama Hindu, Buddha, Kristen, nggak peduli. Kalau kamu membiarkan tetanggamu kelaparan, bisa merasa hidup nyaman di tengah kelaparan tetanggamu, kamu bukan dari golongan Nabi. Itu harus tetap kita lakukan. Ya. Yang kedua adalah sebenarnya bukan hanya di lingkungan pekerjaan. Kita sekolah dulu mungkin ada dosa dengan guru kita, sekarang juga nggak ada lagi. Ya, dengan teman-teman kita. Bagaimana caranya? Dalam instrumen agama ada dua. Ya, pertama adalah mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah bahwa bertaubat kita tidak melakukan kesalahan lagi. Yang kedua adalah mengikuti yang buruk dengan yang baik. Itu bisa menghapus kesalahan. Ya, kalau kepada manusia harus wajib maksimal kita upayakan kita mengembalikan haknya. Kalau sekiranya dia sudah meninggal, temui ahli warisnya. Ya, kalau sekiranya itu tidak mungkin, maka keluarkan. Kalau sekiranya dia berupa hak-hak harta atau materi, maka infakkan di jalan Allah atas nama dia. Ya, kalau itu berupa kehormatan atau kita pernah nyakitin dia, maka banyak-banyak mohon ampun kepada Allah untuk dia. Sehingga nanti di akhirat dia ridho. Karena kok dosaku banyak yang aku lakukan tapi nggak ada. Kata Allah, ini si fulan yang minta maaf untukmu. Oh, aku maafkan dosa-dosa dia kepadaku ya Allah. Jadi minta itu. Karena itu ada yang mengajarkan kita doa, astaghfirullah li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya. Aku mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah untukku, untuk kedua orang tuaku, dan orang yang pernah punya hak atasku. Aku pernah kemakan haknya. Baik dari sisi materi atau kehormatan atau fisik pernah kita sakiti. Ya, kalau memang tidak mungkin lagi kita menghubunginya, maka mohon ampun banyak-banyak. Kalau berkaitan dengan materi, selain mohon ampun juga keluarkan di jalan Allah sebesar apa yang pernah kita makan untuk dia, atas nama dia. Gitu. Ya, yang ketiga tadi apa Bu? Dalam kondisi yang menemukan dia ini kan ada rasa kekhawatiran ya Ustaz. Jadi Oh oke. Saya baru sharing ada di grup terbatas tadi pagi ya. Saya teringat dengan pesan Nabi SAW, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha syaghafal jibal wa mawaqi'il matar yafirru bidinihi minal fitan. Nyaris bakal datang kata Nabi suatu masa ketika harta terbaik seseorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung dan di tempat-tempat turunnya hujan demi menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Hadis Bukhari. Hadis ini bukan nyuruh kita pindah dari Bintaro ke puncak, bukan ya, tapi Nabi menyuruh kita ya
bagaimana punya keterampilan untuk menjaga agama dari fitnah, bertahan dari fitnah yang makin banyak. Kambing di situ ya simbol rezeki yang harus halalan thayyiban, walaupun sederhana, walaupun kamu agak sulit, butuh effort yang lebih untuk mendapatkan itu. Jadi sederhana, mandiri, tapi halal. Perhatikan jalan masuk rezekimu. Insya Allah kalau kita hati-hati dengan memberi nafkah anak-anak kita dengan yang halal, Allah akan jaga anak-anak kita. Banyak sekali fitnah yang tidak disadari orang, merasa hidupnya baik-baik saja dalam sistem ribawi, ya, dalam korupsi, dalam nipu manusia, merasa anaknya tetap berprestasi di sekolah tapi nanti akan jadi fitnah luar biasa itu. Nauzubillah min zalik. Ya, kemudian gunung dan tempat turunnya hujan itu adalah simbol, ya, di mana kita menjauh dari pusat-pusat konflik, ya, membuat orang tergelincir dari agama. Ada orang yang ditawari jabatan tapi harus begini, kompromi dengan urusan akidah. Kalau jadi menteri ini harus Natal bersama misalnya, ya, harus apa lagi, itu buruk sekali. Hati-hati itu. Hadis ini mengingatkan kita saat lingkungan rusak, maka prioritas itu bukan bagaimana menambah, bukan, tapi bagaimana kita memproteksi keluarga kita dari hal-hal yang buruk tadi. Ya. Siapkan penghidupan yang tidak membuat prinsip kita bisa ditekan. Apakah itu jabatan, bisnis, ambisi harta, popularitas. Nabi minta kita membatasi dari paparan-paparan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jaga dari harta halal, dari harta yang haram, ya. Berusaha murnikan pendapatan kita, apa yang kita nafkahkan ke anak itu dari yang halal. Kemudian jaga, walaupun bisnis tidak bisa cepat besar, tapi menjaga sederhana tapi halal itu jauh lebih baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada 5 menit? Silakan. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Tapi kan kakak saya ini kan non muslim ya Pak Ustadz ya. Baik. Saya sudah berusaha untuk menanyakan keadaan dia. Saya nanya gimana sudah mulai itu. Cuman dia ngajak selama lu masih Islam, lu tidak boleh WA. Tapi yang anehnya kalau saya bikin status tentang saya lagi kajian di mana gitu ya, kalau dia suka itu dia kasih tanda gitu Pak Ustadz. Ini benci tapi rindu ya, berarti ya. Kadang saya ada postingan di mana atau info kajian apa yang dia suka seperti Ustazah Halimah gitu, dia kasih tanda loh. Jadi dia nggak suka sama saya, Bu, ya. Oke, baik. Makanya saya bingung, saya WA nggak boleh katanya ngapain katanya. Tapi dia rajin setiap hari itu melihatin status saya gitu Pak Ustadz. Apa saya tetap terus berusaha untuk WA atau gimana Pak Ustadz? Iya, Ibu, ya, bagus sekali. Artinya bagaimana Ibu tetap bersabar, ya. Ketika dapat respon buruk, Ibu tetap lakukan itu. Yang pertama memang kita mesti punya sensitivitas, apakah itu dapat mengganggu kenyamanannya atau tidak. Kalau itu sebenarnya karena dia marah saja, merasa bahwa kehilangan saudara gitu ya, karena berpindah agama, maka Ibu WA dia terus untuk meneguhkan kepada dia bahwa aku muslim ini bukan berarti kamu kehilangan saudara. Aku tetap peduli kepadamu, tetap inginkan kebaikan untukmu, tetap ingin kamu bahagia, tetap ingin kita bersama. Itu yang harus kita sampaikan, Bu. Tapi mungkin tidak usah terlalu sering. Ya, kalau Ibu lihat status dia ya di love-love juga lah, Bu, gitu. Karena perintah Allah tuh ya, idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithlaha. Kalau kamu mendapat penghormatan dari orang lain, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang seperti itu juga. Ya, Ibu ketika dia love status Ibu, senang nggak hati Ibu? Senang, berarti dia juga begitu, Bu. Ya, jangan pelit, lakukan itu dulu, gitu. Kalau tiap hari di love dia juga jadi oh senang nih, gitu ya. Maka insya Allah bulan berikutnya ketika nanya lagi dijawab sama dia, insya Allah. Ya, mungkin itu. Saudara, terima kasih banyak ya. Apa yang bisa saya sampaikan.
buat kita. Saya izin ada kegiatan berikutnya. Sudah 10.30. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Baik. Masya Allah, luar biasa ya. Kita berdoa untuk kebaikan semua. Juga ini ada titipan untuk menantu Ibu Riyati ya. Lagi dirawat, Ibu Yunita Elvira Anissa. Kita doakan semuanya juga para pengurus. Allah berikan kekuatan, keistiqomahan, keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka terus dapat memberikan yang terbaik ya, hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan menjadi jariah bagi mereka semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa khususan li ukhtina Yunita Elvira Anissa binti Taurigani. Allahumma shfiha anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfina washfi mardana washfi mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.